sabar itu berat. Ya, makanya sabar itu Nabi mengatakan apa? Sabar itu dia cahaya yang mengandung panas. Ya, panas sekali. Ya, seperti cahaya matahari. Ya, ini kita apa? Panas, menyakitkan, membakar, bisa membakar. Maka sabarnya juga apa? Ini dia. Ya, karena sabar ini apa? Butuh banyak perjuangan melawan hawa nafsu. Sabar ini ada dalam 3 hal. Yang pertama, sabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah. Yang kedua, sabar dalam menjauhi perbuatan dosa dan maksiat kepada Allah. Yang ketiga, sabar terhadap takdir Allah yang menyakitkan. Ini 3 macam sabar. Ya, jadi kita melakukan taat kepada Allah, ketaatan butuh apa? Kesabaran. Tidak mudah sekali, butuh perjuangan. Ya, kita bisa hadir sholat seperti ini, menghadiri majelis taklim, ini butuh perjuangan, tidak mudah. Buktinya apa? Buktinya sangat sedikit yang hadir. Ya, banyak orang yang tidak bisa hadir. Ya, maka ini apa? Ini membutuhkan perjuangan melawan hawa nafsu. Kemudian menjauhi perbuatan dosa juga butuh perjuangan sekali. Apalagi mungkin dulu kita pernah melakukan dosa tersebut, kemudian kita bertobat berhenti, maka ini butuh perjuangan yang lebih berat. Ya. Apalagi teman-teman kita kemudian apa? Ngawe-ngawe, ayo rokokan meneh misalnya. Wah, itu berat kan? Kita dulu pernah merokok berhenti, ketemu konco rokokan, diajak rokok meneh. Wah, itu berat Pak itu. Perjuangan ini Pak. Rokok neh, rokok neh. Ayo asal batang kau ayo gitu. Itu perjuangan berat sekali. Karena kita sudah pernah merasakan enaknya rokok misalnya, itu lebih berat. Lebih berat. Nah, butuh perjuangan itu berat itu sabar. Makanya dia, saya mengandung apa? Panas. Begitu juga sabar dalam menghadapi takdir Allah yang menurut kita menyakitkan. Ya, seperti musibah. Ini juga berat. Orang terkena musibah butuh kesabaran. Ya, berat, tidak mudah. Ya. Kemudian selanjutnya Nabi selalu bersabda, "Wal Qur'anu hujjatun laka aw 'alaika." Dan Al-Qur'an adalah hujjah bagimu atau atasmu. Maksudnya adalah Al-Quran ini bisa menjadi hujjah yang nanti akan membela kita, dan Al-Quran juga bisa menjadi apa? Hujjah yang menentang kita, yang nanti akan melawan kita, akan menjatuhkan kita. Ya, jadi hati-hati, Al-Quran ini bisa menjadi pembela kita nanti di hadapan Allah SWT, tapi Al-Quran juga apa? Bisa menjadi apa? Hujjah yang bisa justru nanti akan menentang kita sekalian. Apa sebabnya? Ya, sebabnya barang siapa yang mempelajari dari Al-Quran, belajar membaca dan seterusnya, lalu mengamalkan kewajiban yang dikandungnya, kemudian menahan diri dari apa yang dilarangnya, serta berhenti dari batas-batasnya, maka Al-Quran nanti akan menjadi pembela dan pemberi syafaat bagi kita pada hari kiamat. Ya, kita belajar Al-Quran, kemudian berusaha memahaminya, mentadabburinya, kemudian apa? Berusaha mengamalkan. Ya, kalau kita seperti ini, maka nanti Al-Quran akan menjadi apa? Hujjah yang akan membela kita. Tapi ketika sebaliknya, barang siapa yang tidak mengamalkan Al-Quran, ya, namun dia membacanya, yaitu pun juga membaca ala kadarnya, ya, tidak berusaha belajar baca Quran yang benar dan seterusnya. Dan ketika dia membaca, ini juga membaca untuk hanya sekedar untuk apa? Mencari berkah. Ya, membaca kalau hanya ada orang mati. Ya. Maka ketika sampai-sampai ada kesan itu ya, kalau orang sakit kemudian dibacakan Quran, oh itu dibacakan Quran untuk mati ya, gitu. Sampai ada kesan segitu. Ya. Kenapa? Karena sering ketika sudah mati dibacakan Quran. Ya. Padahal Al-Quran itu untuk orang mati atau untuk orang hidup ini? Untuk orang hidup kan. Justru ketika dia sedang sakit, belum meninggal, wah itu harus kita bacakan Quran terus Pak, biar hatinya apa? Hatinya tenang, seperti itu. Jangan kalau pas sakit tidak pernah dibacakan, sudah mati baru dibacakan berhari-hari, berminggu-minggu. Al-Qurannya diturunkan untuk orang hidup, bukan untuk orang mati. Sudah begitu bukan kita yang baca, nyewa, bayar uang, ngundang tim pembaca Quran, dikasih gesek, kasih amplop, sampai lu gak ngaji diri, ora apa-apa, gampang ngundang tim pembaca doa, itu sekurungan ya, sak tim orangnya, ngoten niku wis ya. Maka kita tidak ada usaha untuk belajar Quran, Pak. Aku rasa maca ora apa-apa, engko ngundang
kalau Al-Quran cuma digunakan seperti ini, kemudian hanya untuk sebagai seremoninya saja, ada acara, ya, ada pembacaan ayat suci Al-Quran seperti itu, tapi dia nggak paham apa yang dibaca, nggak mengamalkan apa yang dibaca, dan amalannya bertentangan dengan Al-Quran. Maka ini seperti ini, maka nanti Al-Quran akan datang pada hari kiamat apa? Sebagai apa? Sebagai apa? Hujah yang akan menentang kita, akan menjatuhkan kita, akan menutup kita nanti sekalian. Maka hati-hati, Al-Quran bisa menjadi pembela kita atau nanti apa? Menuntut kita, menjatuhkan kita. Kita membaca Al-Quran, dalam Al-Quran ada misalnya Allah mengharamkan riba, menghalalkan jual beli. Tapi kita masih mengamalkan riba, itu nanti Al-Quran akan datang apa? Menuntut kita. Contoh saja, Allah sudah mengharamkan babi misalnya, mengharamkan khamr dalam Al-Quran. Kok kita masih minum khamr? Allah apa? Melarang kesyirikan. Kok kita masih datang ke dukun? Itu nanti Al-Quran akan apa? Akan menuntut kita nanti, menuntut kita. Kita tidak mengamalkan isi dari Al-Quran. Kemudian yang terakhir, Bapak sekalian, Nabi SAW pada bagian akhir tadi beliau bersabda, "Kullun nasi yabdu, fabai'u nafsahu famu'tiquha aw mubiquha." Setiap manusia berbuat, ada yang menjual dirinya, kemudian memerdekakannya atau membinasakannya. Maksudnya apa? Maksudnya setiap manusia, ini kita semua ini berbuat, beramal, beraktivitas. Akan tetapi bedanya, ada orang yang beraktivitas, berbuat dengan apa? Dengan kebaikan, dengan amal soleh, sehingga dia bisa memerdekakannya dari apa? Membebaskannya dari neraka, membebaskannya dari siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ada orang yang berbuat beraktivitas dengan aktivitas perbuatan yang jelek, dengan kemaksiatan, sehingga itu bisa apa? Membinasakannya, bisa menjerumuskan ke dalam neraka. Ini maksudnya apa? Setiap manusia berbuat, beraktivitas. Ada yang menjual dirinya, kemudian memerdekakannya atau membinasakannya. Maka dia menjual dirinya kepada Allah, dia kemudian apa? Bisa memerdekakannya dari, membebaskannya dari siksa Allah, dari neraka. Atau ada juga orang yang apa? Beraktivitas, tapi bisa apa? Aktivitasnya apa? Bisa membinasakannya ke dalam neraka. Kalau apa? Aktivitasnya berubah apa? Kemaksiatan. Maka hadis ini sekalian menunjukkan bahwasanya setiap manusia ada yang berusaha membinasakan dirinya dengan kemaksiatan, ada juga yang membebaskannya. Barang siapa yang berusaha mentaati Allah, maka ia menjual dirinya untuk Allah dan memerdekakannya dari azab Allah. Dan barang siapa berusaha melakukan maksiat kepada Allah, maka ia telah menjual dirinya dengan kehinaan dan menjerumuskannya ke dalam dosa yang menyebabkannya mendapat kemurkaan Allah dan siksaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini juga menunjukkan sekalian bahwasanya yang memasukkan manusia ke surga ini adalah amal soleh dan atas rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena nasab atau keturunan sekalian. Hadis tadi ini sudah menunjukkan apa? Bahwasanya yang bisa menyebabkan kita masuk surga ini apa? Amal soleh, dan juga karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena apa? Nasab atau keturunan. Maka tidak perlu kita membangga-banggakan keturunan sekalian. Keturunan Nabi, keturunan Nabi, kalau amalannya tidak sesuai dengan tuntunan Nabi, atau dia berbuat bid'ah, berbuat sesuatu yang baru dalam agama, itu tidak manfaat nasabnya, itu tidak bermanfaat. Nabi dulu juga banyak juga keluarga beliau yang mati kafir, yang tidak manfaat. Pamannya Abu Thalib ini sangat dekat nasabnya ini, bahkan Abu Thalib membela Nabi, nggak cuma nasabnya dekat, tapi membela Nabi. Tapi kalau mati kafir, ya neraka. Nabi Nuh itu anak kandungnya itu kafir, enggak cuma kalau orang sekarang kan ngakunya keturunan Nabi, sudah keturunan ke seberapa, itu enggak jelas.